Ini kisah tentang seorang siswa yang bernama Erik. Dia terkenal dengan kenakalannya di sekolah. Dia juga kerap kali keluar masuk ruang BK karena kedapati tidak mematuhi aturan sekolah. Dan kerap kali bolos, tidak perlu banyak penjelasan, ini adalah kisahnya. Kalian ini jam segini baru datang. Tidak ada apa kalian, nah? Maaf, Pak. Kalian berdua boleh langsung ke masjid. Baik, Pak. Dan si sabu kamu mana? Pakai sepatu bebas lagi. Biasa, Pak, anak muda. Anak muda. Sekarang kamu saya kasih keringanan untuk membersihkan masjid bersama teman-teman kamu. Silakan. Siapa? Setelah selesai membersihkan masjid, Erik bukannya ke kelas, malah pergi ke kantin. Woi, tumben di sini. Diam. Kenapa telat lagi? Yoi. Traktir dong. Thank you, bro. Setelah itu, mereka pun menikmati makanan mereka. Sampai jam pelajaran berikutnya berbunyi, barulah mereka pergi ke kelas. Ya, kalian udah tahu kan kalau sekarang ada ulangan? Emang iya? Iya. Ya udah. Udah, mending ngapalin. Bener. Kita ngapalin aja biar kalau ada yang nggak ini misalnya. Akhirnya, mereka sepakat untuk menghafal bersama. Tidak lama kemudian, jam pelajaran dimulai, dan guru masuk ke kelas untuk memulai pelajarannya. Wah, Bapak lihat hari ini kalian semangat sekali ya. Sepertinya sudah tidak sabar untuk ulangan. Semangat apanya, Pak? Yang ada lesu sekali. Sudah, kamu ini sama saya kelakuannya sama si Kerry. Wait, kok Bapak bawa nama saya sih? Padahal saya diam loh. Lagian kamu sendiri sesekali mematuhi peraturan. Sudah, kita mulai saja ulangannya. Ulangan pun dimulai. Mereka mengerjakan ulangan semampu mereka. Meski Erik terkenal nakal, tapi ia sangat anti dengan yang namanya menyontek. Ia bahkan pernah bertengkar dengan Haikal karena Haikal ketahuan menyontek olehnya. Yang mana membuat hubungan mereka sampai sekarang kurang baik. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan tunjukkan ulangannya. Baik, karena semua sudah mengumpulkan, saya cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih. Keesokan hari, pagi-pagi sekali, Haikal dan salah satu temannya yaitu Samuel sudah membuat masalah. Bener tuh, lagian dan masuk juga masih lama. Kenapa nih? Kenapa kalian hadang jalan kami bertiga? Kalian pura-pura gak tahu atau emang gak tahu, itu daerah kita berdua. Jadi kalian sebagai pendatang masuk ke wilayah kita harus bayar sama kita. Aturan nenekmu kali ini kan sekolahan, mana ada pajak-pajak kayak gitu. Emangnya ini sekolah punya nenek kamu? Aku aja yang bayar banyak kayak gini gak pernah tuh narik-narik pajak kayak kalian. Kalian bocah ingusan, berani-beraninya narik pajak. Masa kita bertiga harus bayar? Apa kamu barusan bilang bocah ingusan? Oke, sekarang aku tanya sekali lagi. Kamu mau bayar gak? Bayar, males ya. Mending aku beli bakso 10 mangkok daripada bayar kalian. Jadi gimana bos? Kalian bertiga jangan so ya sama kita berdua. Ini emang bukan tanah. Pada akhirnya mereka bertiga dilepaskan oleh para preman kelas dan bisa masuk ke dalam kelas. Istirahat di taman sekolah. Di taman sekolah terlihat sesosok makhluk yang sedang duduk menatap langit. Kemudian datanglah makhluk yang berlainan jenis mendekatinya. Gak tahu, takdir mungkin. Ya, aku teh gak mau kayak gini lah. Aku teh mau kayak orang-orang lain, itu mau berinteraksi kayak orang-orang biasa. Aku bisa bantu kamu kok. Kapan? Pak, duluan ya.
Setelah ditinggal Erik, Ellen pun tetap berada di taman. Tapi siapa sangka saat itu adalah hari sialnya, karena dia bertemu dengan Dean. Ellen melakukan perlawanan, tetapi Dean yang sudah kesal akhirnya menampar Ellen. Ellen terdiam dan dia pun mulai menangis. Dean tidak peduli akan hal itu dan pergi meninggalkan Ellen yang menangis di taman. Keesokan harinya, Haikal dan Samuel bertambah dengan Dean kembali melakukan pemalakan kepada Reagan. Kalau mau masuk ke kelas, biar dulu ke gua. Ngapain di kelas dan kalau menggunakan Tolong melunjak, mau bayar gak? Kalau gak gue tonjok anjing. gak mau, emang kenapa? Woi, apa-apa lo pada? Apa-apa deh. Gak apa-apa. Ngapain teman gue? Ya menurut mana? Berani-beraninya lo malak teman gue. Saat mereka bertengkar, tiba-tiba pebara datang dan menghentikan perkelahian yang akan dimulai itu. Mending kalian tanding basket saja, bapak wasitnya. Oh, oke Pak, saya siap. Kalian, kalau kalian gak terima, berarti kalian geng sampah, cuma bisa ngomong doang. Lo pikir gue takut? Oke, gue terima tantangannya. Kanva, Erik, dan Reagan sedang memikirkan strategi untuk bertanding. Tiba-tiba Annette datang dan menampar Erik tiba-tiba. Harusnya kita nanya. Semua apa, ha? Alah, gak usah banyak bacot, tanya aja dulu sama temanmu yang ini. Saya tahu Pak. Maksud kamu apa? Hebat ya. Sekarang malah pura-pura gak tahu. Sebejat-bejatnya aku gak pernah nyakitin cewek. Kemarin cuman sebentar ngobrol sama Ellen di taman, lalu saya pergi. Anet, kamu ngapain kesini, Len? Lagian aku belum beres ngomong, kamu main pergi aja. Tapi itu perbuatan Erik kan? Bukan, gak ada hubungannya sama Erik, ya. Udah kan, kata teman sendiri. Ini tuh gak ada hubungan sama Erik. Jadi perbuatan siapa? Dean, anjing, awas tuh anak. Maaf ya, Rik. Tadi aku udah nampar pipi kamu, sini biar aku obatin. Ya gak apa-apa, aku bisa obatin sendiri. Aku udah maafin kok, biar aku bantu Mas Dean. Gak, aku punya cara sendiri untuk balas manusia satu itu. Tak terasa hari di mana duel antara para preman kelas dan Erik serta kawan-kawannya telah tiba. Oke, pemenangnya adalah tim Erik. Woi! Haikal tidak menerima kekalahan itu, sehingga ia berencana untuk mengikuti Erik saat pulang sekolah untuk membalaskan dendamnya. Oh, ternyata kondisi Erik tuh kayak gini. Berarti selama ini Erik gak pernah patuhin peraturan sekolah bukan karena disengaja ya, tapi karena kondisinya gak mampu buat patuhin itu semua. Gue harus kasih tahu yang lain tentang kondisi Erik dan berubah menjadi lebih baik lagi. Keesokan harinya, Erik terkejut karena Haikal telah mengetahui keadaan sebenarnya. Ia pun memilih jujur kepada Haikal tentang kondisinya dan kenapa ia menjadi anak nakal yang tidak pernah mematuhi aturan sekolah. Gue minta maaf ya sama lo. Ya, gue juga minta maaf ya guys. Selama ini gue gak bisa jujur sama kalian dengan keadaan saat ini. Sekarang kita harus kompak ya, saling terbuka juga. Akhirnya, mereka semua bisa kompak kembali. Haikal, Dean, Samuel, Erik, Kanva, dan Reagan bisa berteman dengan sewajarnya tanpa ada kekerasan. Mereka berenam benar-benar berubah dan semakin patuh pada peraturan sekolah, serta tidak pernah melanggar lagi. Sugal na ba ako? Tataya ko na